global warming itu terjadi karena perubahan iklim atau perubahan iklim yang menyebabkan terjadinya global warming? Itu yang saya tanyakan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Global warming atau pemanasan bumi itu terjadi karena pertama ya faktor manusia. Manusia terutama di negara-negara maju itu mengeluarkan CO2 yang besar. Di Indonesia kemudian karena perubahan manusia yang tadinya budaya tradisional yang bagus, kemana-mana naik kuda, naik sapi, naik pedati, kemudian berubah menjadi naik mobil pakai AC, rumahnya ber-AC, itu menimbulkan kenaikan dari CO2 dan ozon itu menipis. Itu berdampak semuanya dan kemudian menimbulkan global warming. Jadi pemanasan bumi terjadi ada dua sebab. Yang besar itu pertama karena sebab alami, kayak meletusnya Gunung Krakatau, terus meledusnya Gunung Tambora puluhan juta lalu yang menutup bumi ini sehingga terjadi perubahan terhadap suhu bumi. Itu karena faktor alam. Tapi saat ini yang terjadi 30 tahun 40 tahun ke belakang ini itu karena faktor manusia. Nah, apakah perubahan iklim dulu atau global warming dulu? Ya, pemanasan bumi itu yang menyebabkan perubahan iklim. Jadi bukan perubahan iklim yang menyebabkan panasnya bumi, menyebabkan panas bumi, tapi panas bumi itu menyebabkan perubahan iklim. Itu seperti itu. Nah, ini cara mitigasi baik. Mitigasi kan kita bermain di level desa. Di level nasional ataupun internasional pasti banyak. Misalkan contoh di beberapa lokasi Jakarta itu kanan kirinya industri. Harusnya yang gede kan di Jakarta, penyumbang emisi karbon terbanyak kan Jakarta. Apalagi setiap pagi kalau di sini melihat kabut adalah kabut yang benar-benar kabut, di Jakarta adalah kabut asap. Makanya orang Jakarta tingkat hidup mungkin lebih rendah dibandingkan orang yang ada di desa. Solusi pertama kita harus tahu batas kita di mana. Kita itu di desa. Di desa yang kita lakukan adalah menjaga kesehatan baik jiwa maupun raga kita. Dengan kayak judul lagu Indonesia Raya itu yang pertama. Itu menjadi syarat bahwa kita melakukan perubahan iklim adalah untuk kepentingan kesehatan jiwa kita. Itu satu. Yang kedua, merubah kebiasaan untuk tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh kota ataupun negara yang lebih maju. Kebiasaan apa? Contoh di Jakarta dulu orang membuang sampah dan merokok semuanya. Ini contoh sederhana saja. Kali Ciliwung sering banjir karena orang membuang sampah semuanya. Susah dinasihati, disosialisasi berkali-kali susah, dibuatkan aturan. Rokok tidak boleh di tempat tertentu karena kena denda. Buang sampah dan sebagainya kena denda. Jakarta kemudian melakukan normalisasi sungai. Bersih sungainya. Ternyata Bogor dan ke atas sampai daerah Cianjur buang sampahnya masih di sungai. Nah, berarti apa yang dilakukan? Kota sudah berbenah, desa sudah berbenah, daerah juga berbenah. Berbenahnya adalah urusannya semuanya saja, membuang sampah, kemudian memilah sampah, budaya menggunakan pupuk ataupun pestisida, juga bisa dialokasikan anggaran kegiatan di situ. Jadi mengembangkan kegiatan perencanaan dan kemudian bagaimana penganggaran itu dilakukan di desa itu menjadi upaya kita. Pertama adalah berubah kebiasaan, yang kedua adalah ada hal yang kita capai dari sisi mungkin pendanaan tergantung informasinya berapa. Nah, ada yang tanya dulu? Belum bisa? Tidak lagi menjadi
menggunakan TPA dari PSL itu menjadi tenaga listrik kayak di Banyumas, kemudian di Tangerang itu, dan mereka menyiapkan untuk menjadi energi terbarukan menjadi listrik. Nah, pertama solusinya bahwa kita berupaya di tingkat keluarga itu mengurangi ataupun meminimalkan sampah. Itu sih. Jadi kita pinjakan memasukkan plastik ke rumah pasti akan mengeluarkan sampah ke rumah, termasuk dengan pampers dan sebagainya di situ. Bagaimana itu mulai berkurang? Itu tingkat keluarga. Karena ketika keluarga mengeluarkan sampah sedikit, berarti satu desa sampahnya masih sedikit, dan pasti sampah yang dikelola oleh nanti PTSL yang saat ini lagi dikenal di situ adalah bagaimana sampah itu dikelola menjadi energi. Di Banyumas sudah berapa di sini, dan itu menjadi percontohan di beberapa tempat. Dan kelihatannya kalau Pemdanya jeli, ini akan menjadi peluang karena banyak investasi untuk penggunaan teknologi kelihatannya yang lebih terbuka. Itu di tingkat keluarga. Di tingkat desa atau pemerintahan desa, biasanya melakukan kebijakan ataupun peraturan terhadap hal tersebut. Walaupun nanti dibahas dengan warga desa ya, tapi peraturan itu pertama adalah memberikan tidak efek sanksi dalam bentuk yang sifatnya memberatkan. Contoh misalkan di beberapa lokasi yang daerah saya tadi juga sanksinya sederhana, hanya menyapu kartu RW atau halaman ataupun jalan di RW tersebut. Sanksinya seperti itu. Nah, ketika desa kemudian memberikan bantuan dalam bentuk perangkat sampah yang diberikan di situ, itu merubah kebiasaan orang memilah sampah. Itu ternyata tidak mudah, sangat tidak mudah. Di kantor di Jakarta pun seharusnya sini organik, sini yang bisa diulang, sini yang tidak, itu cembung-cembung saja. Itu tidak salah, tapi itu peluang. Nah, peluang itu yang membuat jadi kebiasaan. Nah, tinggal kita menghitung kebiasaan memilah sampah itu di keluarga sudah bisa, di tingkat keluarga itu berapa lama. Saya biasanya dengan cara tidak sosialisasi dikumpulkan di balai desa, tapi tangguhkan nongkrong di warung kopi, dulu nongkrong di pengajian. Yang ketiga adalah sekali lagi bahwa di sampah itu sendiri, kalau kemudian tumpuk dan bisa ditumpuk sebulan baru jatuh, itu tidak ada urusan membakarnya. Sampah itu ketika dibuka, bagi kita itu keluar metan. Nah, metan itu tinggi itu mengaruh juga terhadap CO2. Nah, ini yang beberapa lokasi saya tahu di Kabupaten Malang masih menggunakan TPA atau sudah mulai diganti. Sebetulnya kita ini bisa, karena kita ini kerjasama dengan namanya Bersih Indonesia. Bersih Indonesia ini biasanya itu datang ke wilayah-wilayah tertentu, mereka yang mau bekerja sama. Ya mungkin untuk bulanannya itu agak mahal sedikit, bukan terlalu mahal sedikit, tapi di sana itu dikasih tata cara. Jadi ada sosialisasi sampah itu dipilah hanya jadi dua, hanya jadi dua, organik dan organik. Itu memang kalau ingin bekerja sama dengan mereka, nanti kita bisa, mbaknya kita bisa mungkin datang ke desa kita, nanti kita kenalkan dengan orang yang dari Bersih Indonesia, karena Bersih Indonesia ini bagian dari pemerintah Kabupaten Malang, sudah ada merger dari sana. Sehingga nanti kalau ada satu desa yang ingin sampahnya dikelola, itu mereka siap untuk membantu dari awal. Mereka bersosialisasi tata cara. Kalau untuk pengambilan biasanya dari desa kan ada juga untuk di TPA itu 1 kali 1 minggu, di situ 2 kali 1 minggu. Jadi nggak pernah ada penumpukan sampah, dan semuanya pegawainya itu memang sudah benar-benar istilahnya baik di bidang itu. Jadi kalau ada desa atau wilayah yang ingin bekerja sama dengan Bersih Indonesia, insya Allah Wirinano bisa nanti memberikan jalan atau mengenalkan pada beliau-beliau
sehingga desa ini panjangnya nanti bisa didatangi itu. Jadi mereka untuk datang ke situ masih nanti ada survei, ada apa itu banyak sekali, sehingga masyarakat pun sadar. Kalau untuk kita memilah seperti di Jepang kan sampai 7 sampai 9, tak mungkin. Soalnya Jepang untuk mempelajari masyarakat memilah sampai 7 perlu 50 tahun. Sedangkan Indonesia juga saja sudah bertahun-tahun Pak. Jadi untuk Mbaknya kalau nanti memang ingin sampahnya dikelola dengan bagus dan pekerjaannya biasanya adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi nanti mobil semuanya dari situ, tempat sampah dari situ, tempat sampahnya dari situ, tugasnya nanti serta dengan namanya Bersih Indonesia bicaranya ke Lamongan, nanti kita kenalkan, nanti bisa ngomong langsung. Itu sudah launching di pemerintah Kabupaten Malang, sudah ada ini dari Bapak Bupati kita. Nah, jadi kalau bicara konteks perubahan iklim di desa, tadi sebenarnya sudah banyak bercerita di persiapan dan identifikasinya. Contoh misalnya tadi, oh sampah, kita koordinasinya dengan siapa sih? Tadi apa bersih Indonesia. Kemudian dinas mana saja dengan Pemdes di kaur apa yang berdiskusi di situ. Kemudian kira-kira ini desa ya, dusun mana yang kira-kira rentan atau RT atau RW, bicara konteks kejadian bencana yang ada di desa apa saja. Ada yang tanyakan? Oke. Nah, kalau di daerah itu biasanya menyusun rencana aksi. Sebenarnya rencana aksi ini itu adalah untuk memudahkan kita dalam memasukkan kegiatan-kegiatan itu di dokumen RKPDes ataupun RPJMDes. Nah, rencana aksi biasanya kayak daftar kegiatan yang perlu dilakukan terkait mitigasi dan adaptasi. Nanti daftar kegiatan itu akan masuk ke RPJMDes per tahun berapa. Jadi memudahkan melihat dokumen itu. Nah, atas itu semua maka melingkan antara rencana aksi RPJMD dan RKPDes itu disebut dengan aplikasi perencanaan desa. Jadi tidak ada hal yang baru, semuanya sudah ada,